Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ma syaa kana wa man lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasudri hal illa alafati masajid. Masjidil Haram, Masjidil Hadar, Masjid Nabi, wal Masjidil Aqsa. Hadirin yang kami cintai, khususnya pembina Yayasan Masjid Agung Gamping, yang patutullah semoga senantiasa menjaga penjenengan dan Allahumma yubarik umrukum, kemudian Allah memberkahi umur penjenengan dengan umur yang berkah. Yang kami cintai juga takmir Masjid Agung Gamping, yang semoga senantiasa juga diberkahi umur dan juga keberkahan amal untuk beliau, sehingga harapan kita semua khususnya masjid ini benar-benar menjadi masjid yang berkah, yang tentunya makmur, tidak hanya dengan sholat berjamaah, tapi dengan kegiatan-kegiatan taklim dan kegiatan yang lain yang tentu sangat bermanfaat, khususnya bagi kehidupan tidak hanya muslimin, bahwa kehidupan di sekitar wilayah ini, terlebih ini terkenal dengan Pasar Gamping, ya, dekat Pasar Gamping. Berbeda kalau hari ini kita berkumpul di majelis yang termulia dan juga di tempat mulia. Sedangkan pasar adalah tempat yang paling buruk di muka bumi adalah pasar. Ibu-ibu ya. Maka ada doa dari Rasulullah SAW ketika kita memasuki pasar, bagaimana doanya, Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya karena waktu, nanti secara materi ilmu akan disampaikan Ustaz kita, Ustaz Abdul Rahman. Beliau Bapak Takmir Ustaz Abdul Rahman ini Qadarullah
pernah berada di Gaza 4 tahun karena duta bangsa Indonesia yang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Dan mohon doanya semoga rumah sakit kita lestari, tidak dihancurkan oleh Zionis. Mudah-mudahan yang lainnya banyak yang hancur. Dan beliau juga hampir bahkan lebih dari 10 negara selain Turki, bahkan sampai di Iran, di Pakistan, kalau Mesir itu kelewatan. Qadarullah, kami dulu dengan 50 rombongan dari Indonesia, kami pernah bisa memakmurkan Masjidil Aqsa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yasujudi hal illa ila thalathati masjid. Jangan kau mengerahkan biaya dan tenaga kecuali hanya mengunjungi 3 masjid. Jadi 3 ini yang masjid istimewa. Nanti secara gamblang dan dalil nanti satu materinya beliau juga ada filenya. Yang pertama Masjidil Haram, ini tentu yang membangun Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun kemudian itu Masjidil Aqsa. Berarti kalau ada yang berpendapat Masjidil Aqsa dibangun Nabi Ibrahim, ya ketuan banget gitu. Karena ini 40 tahun dengan pembangunan, jaraknya selisihnya dengan Masjidil. Kami berdiri ya Mas ya, pakai ya. Ada saya lupa Bang. Apa? Baterai. Kalau model Pak Guru zaman saya dulu, juding apa? Ya mana? Ya, ada punya laser atau enggak? Juding aja juding. Ya. Nah, para ikhwan, mana Masjidil Aqsa? Ya, itu Mas. Jadi ini dari tembok ini ya. Tembok, batas tembok ini berupa bujur sangkar. Kalau saya dulu masuk dari sini, saya masuk dari ini banyak pintu, termasuk saya keluar juga di sini, keluar. Nah, coba ya toh, kalau ada penggaris apa yuk untuk penunjuk aja. Nah, dari lokasi ini berapa luasnya, Bapak Ragil? Kurang lebih luasnya ini 14,4 hektar. Jadi yang bujur sangkar ini Yun Sewu bukan tukang batu yang menggaris, tapi langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Beliau malaikat Jibril yang menggaris tempat ini menjadi tempat yang namanya Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita sholat di pojok sini pun sudah termasuk kita sholat di Masjidil Aqsa, di dalam Masjidil Aqsa yang dalam hadis keutamanya 500 atau 1000 kali sholat di masjid yang lain. Jadi kita sholat di sini, ada yang mengatakan sama dengan sholat 1000 kali di masjid ini, masjid Kambing. Ya, Al-Khair. Nah, ini 14 hektar. Ada tempat-tempat terpenting yang paling sering tahunya Masjidil Aqsa itu ini. Yang ubahnya apa biasanya? Apa? Bukan kuning. Dan bukan yang emas ini. Abu-abu kan.
Inilah Masjid Qibli. Ya, Masjid Qibli. Yang menjadi kiblat pertama umat Islam berapa Mas? 16 bulan, 1,5 tahun lebih. Sholat dulu menghadap ke sini dan turun ayat surat. Pikiran saya, masjidnya ini di atas saja ya, lantai. Pengalaman dulu ini. Waktu saya sholat di sini, imamnya tidak berdiri di tempat imam, tapi di tengah-tengah. Kalau ini kan tempat imam sana lah, imamnya di sini. Kalau gambaran ini Masjid Qibli ini, imamnya di sana, tidak di sana. Di sana justru ada kursi-kursi itu juga tentara Zionis. Tentara Zionis aja masuk, dan di depan orang sholat juga. Belum yang di luar-luar ini, yang di luar juga cara beribadah orang-orang Zionis waktu itu saja. Ya maaf juga pakai kopiah, tapi kopiahnya cuma tempel di belakang. Ibadahnya kalau angkat tangan malah tinggi-tinggi, tapi sambil jerit-jerit juga. Yang pusatnya sementara yang menjadi pusat peribadatan orang Zionis itu di sini. Inilah yang disebut tembok ratapan. Yang di sini ini ada api abadi, yaitu api Daud ya. Api abadi di daerah Purwodadi namanya Merapen itu di sini. Nah ini di sini ribuan, bisa waktu-waktu itu jutaan. Ini dalam sekali ini. Saya melihat dari sini pada meratap di sini karena orang Yahudi itu ibadahnya meratap. Bagaimana meratap? Ya jerit-jerit, sak kemeng-kemengi sambil bawa surat. Jadi tembok ini penuh dengan surat kertas. Jadi kalau beliau selain di rumah sakit Gaza, Lahore, saya juga pernah daurah Al-Qud dengan Syekh Mahmud Syam, beliau juga Imam Masjid Aqsa. Jadi ini, nah saya tahu persis di sini ada terowongan besar. Ini yang jelas terowongan ini sudah masuk di bawah 14 hektar ini. Konon ini sudah bawahnya ini sudah dibangun, tapi nama bangunannya adalah Solomon atau kuil atau Haikal Sulaiman. Yang aslinya para hadirin di bawah Masjid Qibli ini, ternyata saya hari ketiga waktu di sini itu bisa masuk ke masjid di bawahnya ini. Insya Allah cukup untuk 2.000 orang. Di dalam tanah di bawah masjid ini juga tiang-tiangnya bulat batu asli yang dibahat. Kemudian sekarang ditambah, nanti kalau boleh nanti aja sekarang ada 4 cagak yang mengelilingi tiang asli. Ya. Kemudian di pojok dekat menurut kami ya samping itu di bawah ada sumur yang ditutup dengan kerangkeng besi tapi tidak ada airnya. Ternyata katanya dulu untuk menyimpan minyak zaitun. Karena negeri Palestina, bumi Palestina termasuk utamanya di sekitar ini di Yerusalem, termasuk juga di Yerusalem dan ini itu penghasil minyak zaitun terbesar di dunia. Waktu tahun 2009 sudah banyak kebun-kebun zaitun dicabut, diganti dengan pohon berduri, persis pohon Natal, cemara yang kemudian ada durinya, itu yang disebut pohon berpot. Padahal tidak ada fungsinya sama sekali, tapi berjuta-juta ditanam. Karena apa? Nanti akan terjadi qadarullah,
di pewayangan perang Bharatayuddha. Akan terjadi perang besar, tapi tidak ada bom lagi nanti, manual ya. Akan terjadi perang besar antara Yahudi dan Muslimin, dan Yahudi akan habis. Ini mungkin juga sudah pertanda mendekati akhirnya. Sampai-sampai orang Yahudi bersembunyi, misalnya kalau di belakang pohon zaitunnya bisa bicara. Muslimin, di belakangku ada Yahudi. Di belakang batunya bisa bicara. Muslimin, di belakangku kita ada sembunyi Yahudi. Kecuali satu pohon yang tidak bisa istilahnya menunjukkan keberadaannya, yaitu pohon Borkot. Sehingga ditanam jutaan pohon Borkot, ternyata memang tahu bahwa nanti untuk bersembunyi ketika terjadi perang puncak. Nah, inilah para hewan kurang lebihnya di sekitar masjid. Kemudian ini banyak bangunan-bangunan yang di bawah tanah, termasuk yang di sebelah sini dekat tembok ratapan ini ada bangunan di bawah tanah juga. Di situ ada besi yang bulat seperti apa itu ya, kalau ini gaitnya menjelaskan ini adalah tambatan buruk. Apa itu buruk? Nanti Ustaz menyampaikan. Jadi apa? Nanti ada hadisnya. Apa atau buruk itu? Jadi bukan kuda, tapi juga bukan keledai. Nah, ada tambatannya di situ. Tapi kalau alam, jawabannya apa ya, benar-benar dicencang di situ karena kendaraan dari langit ya. Itu ada. Nah, kemudian disinilah yang Masjid Kuning ini persisnya agak di tengah-tengah, dari sana jauh. Ini perkiraan saya ini persisnya di tengah. Ini yang terkenal dengan hukum batu sokro, yang di bawahnya ini. Jadi misalnya masjid ini, kan dibangun masjid ini, saya juga bisa sholat di sini. Ini di tengah-tengahnya persis ada batu seperti batu marmer putih, diameternya hampir ya kurang lebih 3 meter, 3 meter melebar. Saya juga menyempatkan naik ke situ. Katanya, ini kalau cerita Israiliyat, dulu Rasulullah di atas batu ini mungkin walau dengan buruknya, kemudian batunya ikut terbang. Itu cerita Israiliyat, boleh tidak. Jadi batunya itu ikut terbang ke langit. Kemudian, loh kamu kok ikut? Akhirnya turun. Nah, turun kembali ke bawah, tidak nempel. Ditanya kan begitu kan? Tidak nempel, tapi waktu di sana saya nempel. Hanya memang di bawahnya batu sokroh ini ada gua, cukup untuk 15 orang. Jadi saya juga sempat sholat, karena juga ada karpetnya, yang penting tempat saya sholat. Nah, itu di sini. Nah, inilah para hewan. Nah, di masjid inilah Rasulullah SAW itu pernah mengimami para nabi, ada yang menyebutkan 700. Bahkan juga di riwayat lain ada beliau mengimami sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa sejumlah 125.000 nabi dan rasul yang diimami oleh Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa. Lo katanya baru mau ke langit, mau menerima perintah sholat, ya itu nanti pembahasannya lain saja, tidak cukup itu ya. Dan ada yang tanya, itu arwah apa dengan jasadnya? Juga pendapat kuat dengan jasadnya.
insya Allah tidak kesulitan. Jadi menurunkan kembali atau kembali. Ada juga yang mengatakan Allah, tapi juga pendapat kuat juga dengan jasad. Inilah para hewan, maka benar-benar bahwa nanti akan sampai bahwa tentang bumi Syam, bumi Palestina termasuk di mana atau nanti tempatnya mahsyar nanti akan dijelaskan. Insya Allah tidak jauh dari masjid ini. Loh, katanya buminya hancur ya nanti. Ya tapi kan nanti tempatnya insya Allah tidak, nanti akan jelas secara dalil detail akan disampaikan satu. Oleh karena itu hadirin jamaah yang hadir di Masjid Agung ini ya Fatullah, semoga menjaga kita. Jadi benar-benar masjid ini tidak hanya bersejarah, tapi ini benar-benar ya hakuna milik muslimin, bukan miliknya bangsa Palestina saja. Bahkan Yun Sewu Pak Tamir ada. Lalu sana sudah ada yang mengurusi kita saja repot. Sana biar perang-perang kita urusan kita juga banyak sekali. Di saudara-saudara kita ada yang masih sana biar sudah ada yang mengurusi. Soal perang ya, kalau nggak aman ya malah suruh hijrah. Soal nanti akhir zaman kan nanti sudah ada turun Nabi Imam Mahdi, kita tunggu saja. Wong Nabi ora nek sing digelok wong langit. Napa meneh Imam Mahdi kok ujug-ujug gedebuk jatuh dari langit kan tidak mungkin. Kan juga tidak mungkin tanpa perjuangan kita biarkan dirayah Yahudi, ya biarinlah. Nah, kemudian berikutnya selain Masjidil Aqsa ini ada tempat penting. Kami juga berkunjung ke Hebron, Masjid Hebron tidak perlu ya. Masjid Hebron itu yang ada makamnya Nabi Ibrahim. Tapi semuanya termasuk di Masjid Hebron sulit kita untuk masuk. Masuk Masjidil Aqsa bolehnya menjelang subuh. Jadi antri dari jam 1 malam mau subuhan itu sudah jam 1 dari penginapan. Mau masuk Masjidil Aqsa itu bolehnya setelah jam 3 menjelang subuh baru boleh masuk. Itu dijaga oleh tentara-tentara Zionis. Tentaranya relatif muda semua. Nah, dari masjid ini jaraknya kurang lebih 80 km. Saya juga ziarah ke makam Yasir Arafat. Kami juga pernah ke tempat kelahiran Nabi Isa yang menjadi gereja tertua. Rombongan dari kita 50 orang ya masuk gereja juga boleh ya pakai kopiah biasa identitas muslim ya, karena itu dianggap tempat bersejarah. Dan di mana Bethlehem yaitu ada gereja tertua juga, di sana juga ada air sumur yang seperti Zam-Zam yang Bapak alam. Jika di sana ada keranjang bayi Nabi Isa. Kemudian kami juga masuk masjidnya Umar bin Khattab yang ketika waktu itu suluh sholat di gereja itu membangun. Oleh karena itu para imam, bumi Palestina termasuk juga bumi Syam itu adalah tempat terpenting. Oleh karena itu terus bagaimana mulai dari Ustaz Asuri dikuatkan lagi oleh Pak Takmir tadi, ini memang bagian dari kita. Oleh karena itu mudah-mudahan meskipun hanya dengan doa kita termasuk ambil bagian dari jihad fisabilillah. Ada 4 yang mesti kita lakukan ya. Yang dari HP tadi Mas. Nah,
upaya kita utamanya untuk mempertahankan Al-Aqsa Hakuna dan agar Palestina segera merdeka. Pertama ini para ikhwan, selalu berdoa kepada Allah SWT agar Masjidil Aqsa kembali ke kemampuan umat Islam, terutama di waktu-waktu mustajab, karena doa itu dekat tempat yang mustajab. Katakan tempat, ada tempat dua waktu yang mustajab dan orangnya. Ini yang kedua, menanamkan kesadaran pribadi dan seluruh generasi kaum muslimin bahwa Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam, maka Al-Aqsa termasuk di masjid samping ini. Yang pertama Pak ya, Talib Palestina Pak ya. Udah alhamdulillah berulang kali, jadi insya Allah malaikat menyaksikan, hadir terus. Setiap gerakan yang memiliki perhatian terhadap pembebasan Masjidil Aqsa ini kita kuatkan, termasuk kalau kami di Aqsa dan dari imam dari pembina pusat, bahwa bantuan yang melalui Aqsa Working Group yang untuk Palestina 100% harus disalurkan ke sana. Tidak boleh untuk tidak boleh untuk operasional, karena yang operasional kita ambil dari tanah wakaf, dari hasil wakaf produktif dan sebagainya dan lain-lain. Tapi yang bantuan untuk ke Aqsa untuk Palestina melalui Aqsa 100%. Kemudian yang terakhir, memberikan bantuan moral maupun material kepada bangsa Palestina yang berdiri di garis depan membebaskan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Tadi Pak Tamir juga mengalami bahwa kemerdekaan itu adalah kudunya apa? Bahwa kemerdekaan itu adalah hak. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus termasuk siapa? Zionis Israel. Zionis Israel. Yang terakhir, tahun 1944 ada pedagang kaya raya dari Palestina yang nanti akan disebut satu rumah. Palestina adalah kota tertua di dunia. Sudah tidak lama kan? Itu bernama Muhammad Ali Tahir. Beliau saudagar kaya terkaya. Tahun 1944 menyumbangkan seluruh hartanya. Untuk apa? Untuk mempercepat kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu kalau dirupiahkan sudah triliunan. Kalau nilai sekarang berapa? Maka mohon maaf kalau sampai apalagi tingkat ulama, itu kalau urusan Palestina mengapa kita ini Masya Allah. Jadi seandainya kita menyumbang 10.000 per jiwa seluruh Indonesia aja belum impas dengan sedekah Muhammad Ali Tahir untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian, jazakumullah khair, sudah Bapak Pembina Masjid Agung dan ambil jazakumullah khairan jazaa dan semoga menjadi keberkahan dengan dari kami semua. Demikian yang kami sampaikan, kami akhiri. Kita takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sekali tapi Al-Aqsa. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.